Tuhan sekalian duduk. Selamat pagi, selamat kita kembali bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu sudah diberkati pagi yang kita ini. Amin. Karena kita semua adalah Allah yang luar biasa yang boleh menolong kita semua. Puji Tuhan ya. Firman Tuhan pada pagi yang indah ini ambil tema sikap gereja menghadapi kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Saudara, beberapa hari-hari terakhir ini kita cukup digemparkan dengan terdengarnya banyak negara, khususnya di Jerman, Amerika, Inggris, mereka mendengarkan suara sangkakala ya di langit gitu ya. Mereka dengarkan dan sumbernya itu mereka nggak tahu dari mana, dan itu cukup keras. Saya mencoba mengikuti di YouTube di berbagai kota, di berbagai negara ya. Dan itu fenomena dikatakan yang enggak, kalau yang secara rohani berkata ini bunyi sangkakala ya. Lalu yang ilmuwan dikatakan itu fenomena alam gitu sudah ya. Memang itu fenomena alam ya, artinya fenomena alam yang buat siapa sudah? Yang buat adalah Tuhan ya, yang buat Tuhan. Nah, saya tidak sedang mensikapi bahwa itu betul suara sangkakala malaikat atau tidak, tetapi minimal dengan kejadian-kejadian itu kita gereja harus mulai mempersiapkan diri saudara. Jadi banyak, bukan hanya gereja saudara, karena ternyata tanda sangkakala itu di kelompok orang-orang muslim, ternyata kedatangan Tuhan kiamat itu juga nanti akan diawali dengan bunyi sangkakala ya. Jadi ini tanggapannya bukan hanya dari Kristen saja, tetapi dari kaum muslim banyak mereka berkata ini kiamat gitu sudah. Maksudnya kiamat sudah dekat gitu ya, kiamat sudah dekat. Nah saudara, bagaimana sikap kita sebagai anak-anak Tuhan ya? Saudara senang kiamatnya datang atau enggak saudara? Saudara mau cepat kiamat atau enggak? Loh, gereja itu harusnya cepat saudara, maunya cepat dan selesai lah ya. Kalau sudah kiamat kan kita nggak usah repot-repot lagi, nggak usah latihan paduan suara gitu ya, nggak ada lomba pesmarawi lagi saudara. Semuanya ini di surga ya, nggak usah repot-repot. Firman Tuhan katakan nggak ada lagi rangka dan tangisan. Saudara nggak perlu didik setiap hari saudara ya, nggak perlu kerja, kita enak di sana. Harusnya begitu saudara. Tapi lucu ya, seringkali berita kiamat itu menjadi berita yang menakutkan. Saudara, yang takut kiamat itu biasanya masih hidup di dalam dosa saudara. Nah, makanya berita kiamat kan cepet-cepet bertobat gitu saudara ya, supaya nanti kita nggak kena asapnya Tuhan gitu, murkanya Tuhan. Nah saudara, memang kedatangan Tuhan nanti kalau kita baca kitab Wahyu itu ada tiga tanda yang akan dimunculkan ya, dan itu semua 7 dimulai dengan dibukanya 7 meterai. Nanti mulai minggu depan saya akan coba kupas ya. Kita akan melihat ini 7 meterai. Nah, meterai itu lambang ketika dibagi zaman dulu, ketika ada sesuatu dimeteraikan, itu berarti sesuatu itu dirahasiakan. Ya, sesuatu yang dirahasiakan dan nggak boleh dibuka. Ya, nggak boleh dibuka. Tapi nanti firman Tuhan katakan di kitab Wahyu, di kitab Daniel, di akhir zaman meterai itu akan dibukakan. Rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan akan dibukakan. Waktu itu Daniel, ya nanti kita baca dalam kitab pasal 12, dikatakan dia mendapatkan banyak penglihatan tentang akhir zaman. Tetapi Tuhan katakan pada Daniel, jangan diungkapkan, meteraikan itu, ya dimeteraikan, nggak boleh disingkapkan. Nah, nanti meterai akan dibukakan. Dan meterai akan dibukakan pada kitab Wahyu. Ya, nanti kitab Wahyu itu meterai akan dibukakan. Nanti dengan meterai pertama, ya lalu dengan diiringi penunggang kuda putih, hijau. Nah, nanti kita lihat di sini saudara ya. Apa itu penunggang kuda putih, hijau, merah dan sebagainya. Lalu setelah meterai itu mulai ditiup sangkakala. Nah, sangkakala itu merupakan tanda. Dan sangkakala ini ternyata digunakan hampir di berbagai dunia, termasuk Hindu, Buddha. Itu biasanya sangkakala dibunyikan. Nah, saudara, biasanya sangkakala dibunyikan untuk apa, saudara? Untuk peringatan, ingin memberitahukan, ya, untuk sesuatu yang harus diperhatikan. Ketika tiupan sangkakala itu seperti mengumpulkan orang untuk memperhatikan. Lalu yang kedua, sangkakala itu tanda peperangan. Ya, biasanya saudara kalau menonton film Mahabharata, saudara, sebelum perang ditiup sangkakala. Dan itu sama, di Israel juga sama, di beberapa negara juga sama. Sangkakala, cuma bentuknya beda-beda sangkakala. Ya, ada yang di Timur Tengah itu menggunakan di Mahabharata itu sangkakalanya bentuknya dari kerang.
Ya, kalau di Israel namanya shofar. Shofar ya, itu diambil dari tanduk ya, tanduk seperti ijang tetapi dari Afrika ternyata, bukan dari Israel. Waktu saya di Israel sana mau beli mahal sekali ya, harganya satu tuh 20 jutaan saudara. Mahal saudara, mending buat bangun saudara ya, 20 juta saudara, mahal sekali. Sangat tahu sudah industri ya, sudah dikomersilkan dan sebagainya. Nah itu shofar kalau di Israel. Nah itu tanda peperangan. Nah saudara, ketika sangkakala dimulai ya, nanti kita lihat ya, sangkakala itu ada 7 saudara. Sangkakala pertama berbunyi, sangkakala kedua berbunyi, lalu yang ketiga itu cawan. Ada 7 cawan. Nah cawan ini bicara siksaan, cawan ini bicara penderitaan. Nah firman Tuhan katakan ya, waktu berdoa Tuhan Yesus pada waktu berdoa di Getsemane, kalau boleh cawanilah daripadaku. Cawan itu bicara penderitaan, kesukaran, siksa, aniaya. Nah di akhir zaman cawan, 7 cawan itu akan dibukakan, dan itu nanti bicara soal penderitaan, kesukaran besar yang kita seringkali sebut dengan kesukaran besar ya. Nanti kita lihat itu saudara, dan itu terjadi hari-hari ini, sudah terjadi. Jadi cawan-cawan itu, meterai itu sudah dibukakan ya, kalau kita lihat dari kebenaran firman Tuhan. Nah sekarang di awal ini kita akan melihat sekarang bagaimana sikap gereja menghadapi kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Kedatangan Tuhan Yesus tidak bisa ditunda saudara. Kedatangan Tuhan Yesus tidak bisa dielakkan, karena itu merupakan master plan-nya Tuhan, rancangan Tuhan. Bagaimana Tuhan nanti akan menghancurkan dunia ini, maka muncul yang namanya bumi baru, Yerusalem baru ya, di mana betul-betul kita ini menjadi umat Tuhan yang dikuduskan dan dipermuliakan. Nah, bagaimana sikap gereja untuk menghadapi itu? Kita melihat bersama-sama di dalam 2 Petrus 3 ayat 10 hingga 18. 2 Petrus 3 ayat 10 hingga 18. Saudara kita bangkit berdiri, kita membaca ayat ini secara bergantian. Saya baca ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang genap. 2 Petrus 3 ayat 10 hingga 18. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri, pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang tidak memahaminya, dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Silakan dulu. Sudah kita lihat bagaimana tadi gereja Tuhan ya, melalui kebenaran firman Tuhan mengingatkan kepada kita ada langkah-langkah yang harus disiapkan oleh gereja Tuhan, bukan sekedar dipersiapkan tetapi dilakukan untuk menyambut
kedatangan Tuhan kali yang kedua. Ya, karena kedatangan Tuhan kali yang kedua ini betul-betul terjadi dan akan terjadi. Ya, walaupun dikatakan tadi sepertinya kita ini lambat, saudara. Tetapi anggaplah ini sebuah kesabaran Tuhan untuk kita mempergunakan kesempatan. Masih bersyukur, saudara. Saudara diberikan kesempatan. Saya selalu saksikan, ingatkan kepada bapak saudara supaya yang berdoa untuk keluarga dan sebagainya tidak patah arang. Saya pernah berdoa untuk papa saya 20 tahun berdoa, Tuhan kasih kesempatan. Akhirnya dia mau percaya sama Tuhan walaupun melalui sebuah sakit penyakit, tetapi akhirnya percaya kepada Tuhan, disembuhkan. 1 tahun dikasih kesempatan bapak saya, dan saya itu dipanggil pulang ke surga, saudara. Luar biasa, saudara. Itu kesempatan yang luar biasa, dan saya bersyukur. Dan Tuhan berikan kesempatan pada kita saat ini. Kalau saat ini kita masih bisa percaya kepada Tuhan, mendengar firman Tuhan, ini adalah kesempatan. Karena itu jangan sia-siakan kesempatan. Saudara, kalau kita lihat rangkaian firman Tuhan tadi, hal yang perlu diperhatikan oleh gereja Tuhan, yang pertama adalah hidup dalam kekudusan. Saya tidak akan pernah bosan-bosan menyampaikan ini karena ini kebenaran firman Tuhan. Beberapa kali kita sudah dengarkan firman Tuhan tentang kekudusan, tetapi beberapa kali juga kita sering kali jatuh di dalam dosa-dosa ketidakkudusan. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, hal yang utama yang harus kita perhatikan hidup dalam kekudusan. Terus katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kekudusan itu betapa pentingnya. Lucifer dibuang oleh Tuhan dari surga karena apa? Hidupnya tidak kudus, saudara. Dia tidak jaga pikirannya, dia tidak jaga keinginannya untuk tetap selaras dengan kebenaran firman Tuhan, lalu dibuang. Demikian juga Adam dan Hawa ketika tidak menjaga hidupnya kudus di hadapan Tuhan, akhirnya dia dihukum, saudara. Nah, kita mau lihat sama-sama, saudara, kekudusan itu menjadi tantangan dan masalah yang serius dalam kehidupan gereja akhir zaman. Kenapa, saudara? Sebab di akhir zaman dosa akan semakin memuncak. Jadi kekudusan ini menjadi masalah yang serius dan betul-betul serius. Di berbagai tempat, di berbagai kota, bahkan di berbagai gereja. Seringkali kalau kita sharing dengan teman-teman hamba-hamba Tuhan, masalah kekudusan hidup ini seringkali menjadi tantangan yang serius. Khususnya bagi setiap jemaat-jemaat gereja-gereja Tuhan di akhir zaman ini. Banyak sekali ketidakkudusan, hidup kenajisan, itu begitu menghancurkan kehidupan anak-anak Tuhan. Nah, karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus jaga kekudusan. Kita harus mempertahankan ini. Kenapa, saudara? Di akhir zaman ini yang namanya dosa akan semakin memuncak. Saudara, Wahyu 22 ayat 11 dikatakan demikian. Barang siapa yang berbuat jahat, ini bicara lagi zaman, saudara, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Ada dua kelompok, ya, dua kelompok yang sedang berjalan menghadapi dunia ini. Ya, kelompok ini kelompok yang berbeda dan semua kan menjadi maksimal, semua menjadi klimaks, begitu. Ya, semua menjadi maksimal, menjadi hebat. Yang satu yaitu duniawi akan terus menuju kepada yang namanya kecemaran, dikatakan tadi, yang namanya kenajisan, kejahatannya semakin memuncak. Tetapi di pihak lain, kelompok yang kedua adalah gereja Tuhan. Gereja Tuhan terus akan dibawa kepada kebenaran dan terus dibawa kepada kekudusan. Jadi ada dua kelompok yang akan berjalan berbeda arah. Dunia akan terus dibawa kepada kejahatannya dan itu memuncak dan sempurna, saudara. Kita lihat kejahatan-kejahatan sekarang ini luar biasa. Ya, kejahatan-kejahatan teknologi yang dilakukan begitu dahsyat. Rasanya manusia, kalau sudah, apalagi sekarang sudah ada multimedia, media sosial, saudara, ya, kita bisa melihat bagaimana kejahatan-kejahatan yang memuncak dan rasanya orang punya kemanusiaan tadi. Tetapi itu firman Tuhan dikatakan. Makanya kitab Matius 24 ingatkan kepada kita, ya, jangan kamu terkejut, jangan kita kaget. Di dalam terjemahannya seperti itu, sudah. Jangan kita kaget, ya, jangan jadi orang gumunan. Nah, ya, banyak orang-orang Kristen gumun, saudara. Sangka kalah bunyi kan rame. Saudara. Lalu kita sudah katakan, loh, tak ada sangka kalah itu kan berbunyi. Jadi kalau bunyi,
Nah ini secara Tuhan sudah katakan pada kita ya, bahwa tanda-tanda kedatangan Tuhan itu sudah akan dinyatakan. Makanya kalau kita nggak ngerti firman saudara, kita jadi orang gumunan. Ya, bunyi sangkakala orang gumun kabeh. Kok iso ya? Padahal kita sudah katakan ya saudara. Bunyi sangkakala itu kan dibunyikan memang. Ya, kita nggak usah mempersoalkan bahwa itu apakah betul sangkakala Tuhan atau tidak. Tetapi yang penting kita mempersiapkan hidup kita. Karena di akhir zaman dosa akan makin mengejar. Karena itu kita harus jaga keputusan kita. Yang kedua apa saudara? Kedurhakaan. Kedurhakaan itu akan selalu memuncak. Orang hidup lagi di dalam nilai-nilai yang durhaka saudara. Anak tidak lagi menghormati orang tua. Orang tua tidak lagi menyayangi anaknya. Saudara, kita lihat ya saksian-saksian di televisi sekarang ini, dibunuh anaknya. Sakit hati bapaknya saudara, bapaknya selingkuh saudara, anaknya yang dibunuh saudara. Luar biasa ya, kejahatan-kejahatan yang luar biasa. Matius 24 ayat 12. Matius 24 ayat 12 dikatakan, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Terjemahan lama tawar, nggak ada rasanya, nggak bernilai lagi. Kenapa? Karena kedurhakaannya memuncak, orang kasihnya terhimpit. Kasih terhimpit. Kasih hanya sebuah kata-kata klise yang indah untuk dibicarakan, tetapi bukan untuk dilakukan. Berapa kali kita mendengarkan firman Tuhan tentang kasih, tetapi berapa kali banyak juga kita hanya menjadikan itu sebuah kata-kata klise. Durhakanya semakin memuncak saudara. Akibatnya apa? Orang menjadi egois. Yang penting aku, yang penting aku. Orang lain lah masa bodoh. Yang penting aku, yang penting aku. Saudara hati-hati. Ya, ini firman Tuhan dikatakan di akhir zaman, dan itu akan terjadi dan sudah terjadi. Saudara, dosa manusia di akhir zaman seperti dosa zaman Nuh. Ya. Apa itu? Makan, minum, kawin dan mengawinkan. Sekali lagi di firman Tuhan. Dan itu terjadi dan sudah terjadi. Matius 24:38 dikatakan demikian. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Hidupnya hidup di dalam dosa, makan dan minum, kawin mengawinkan, dan dosa. Firman Tuhan katakan dalam Kejadian 6, kejahatan manusia itu sudah memuncak. Terjemahan aslinya sudah sempurna. Luar biasa ya. Bukan manusia yang sempurna, dosanya sempurna. Dosanya sempurna, tapi masih dikasih kesempatan kan, supaya mereka masuk ke dalam bahtera itu. Bukan cerita Nuh yang sekarang ini saudara. Film Nuh yang dibuat sekarang ini dibuat saudara, orang mau masuk bahtera malah dihajar, dibunuhin sama Nuh saudara. Oh, itu sesat itu. Ya. Tapi dibuka kesempatan pada waktu itu. Jadi Allah tidak menyatakan, dibuka itu kesempatan, tapi nggak ada yang mau saudara. Bahkan dikatakan sampai Nuh masuk ke dalam bahtera, mereka masih hidup di dalam dosa yang sempurna itu. Minum, kawin, mengawinkan, dan ini sudah terjadi juga ya. Firman Tuhan katakan orang makan itu untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Wadah orang pokoknya wis makan terus saudara. Bintang itu pun baru 3, sempurna 5, jenderal besar saudara. Nanti kalau sudah nggak bisa apa-apa baru merpion, tidak bacot saudara, nggak bisa. Dan ini terjadi loh saudara. Gagap yang paling nggak pernah mati saudara, kuliner, betul ya saudara ya. Dan sekarang di mana-mana dibuka kuliner, bahkan di Tiongkok pun dibuka kuliner juga. Dan saya pernah sampaikan
Iya, di sini sudah mulai ya, sudah mulai ada. Di Solo saudara, wah luar biasa. Pokoknya saudara kalau ada di datang ke tempat kematian jangan makan dulu saudara. Tapi yang terjadi di mana-mana kuliner. Saya tinggal pindah di sini 5 tahun saudara. Itu kuliner yang dibuka di kota Solo mungkin sudah 100-an ada yang baru. Asal ke sana, Gus, nyoba kuih, waduh, banyak sekali saudara. Banyak sekali. Dari yang besar sampai yang kecil, dari yang jalan raya sampai yang jelepit-jelepit saudara, dibuka dan dicari orang. Makin sama saudara. Berarti nggak boleh silakan, ya. Boleh. Pokoknya kita makan untuk hidup, jangan hidup untuk makan. Ya, setiap hari, ya keliling, saudara ya. Nah, seperti itu saudara. Jadi ada orang yang memang menjadi gelojoh. Ya, kita katakan gitu ya. Kalau makan itu taruh apa? Pisau di leher. Ada istilah gini, berhentilah makan sebelum kenyang. Memang enak saudara. Saya dulu belum warak saudara. Misi nom ya, waktu kamu belum warak saudara, belum berdeteng, nggak berhenti saudara. Tapi nggak enak. Coba baru makan waktu pilih-pilih saudara ya, udah enak banget duduk ya orang enak. Masih muda saudara ya, nggak ngerti aturan saudara ya. Terus makan sikat saja, pokoknya dulu bagian DPU kalau pesta itu, pesta meja dan ulang tahun, bagian DPU pokoknya pembersih saudara. Mana pojok geser. Jadi kita anak-anak muda kumpul belajar bagian pojok saudara ya. Karena makanan bisa geser terus saudara. Kosong geser saudara. Pokoknya luar biasa ya. Sekarang tahu diri sudah 40 tahun ke atas saudara ya. Mendekati setengah abad saudara ya. Dan sudah harus tahu diri. Ya, kita harus menjaga hidup. Kita menjaga hidup ya. Selanjutnya, akhir zaman ini juga dikatakan seperti zamannya Lot. Zamannya Lot. Apa itu? Makan minum, membeli menjual, menanam dan bangun. Ya. Lukas 17 ayat 28. Lukas 17 ayat 28. Dikatakan demikian. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan ternyata makan minumnya tetap saudara. Zaman Lot itu pesta pura, kita bicara pesta pura saudara ya. Wah, pesta pura luar biasa. Ya, sekarang itu coba kalau acara-acara sudah luar biasa ya boleh ya saudara, boleh. Ya, sudah punya uang pernikahan sekarang kan luar biasa ya. Zaman saya nggak ada saudara. Di Toto Dewi sekarang kan ada EO, ya ada pre-wedding. Mau apa namanya, mau pernikahan naik partai paralitis dulu saudara ya. Di foto luar biasa. Saya nggak ada pre-wedding kan saudara. Pre-weddingnya ya ngecat rumah itu saudara. Sekarang luar biasa ya. Diatur, ditata, ya sampai diperkenalkan ya. Orang mau pertandingan saudara ya. Wah, maju sih komponen. Diperkenalkan inilah kedua orang-orang yang belakangnya besannya ini lawannya, lawannya besannya tentu deh. Nanti baru yang nikah. Luar biasa saudara ya. Nggak apa sih itu namanya senika ya, seni ya. Tapi tidak ada yang jangan diadakan. Baru manten bingung sudah mikir terus sudah kenapa utang muka sudah. Jangan saudara. Ya punya ya sudahlah. Saya dulu dulu saya mau malah memberkatan, kok sudah selesai gitu ya. Sudah diberkati selesai kayak terusan dan itu saudara irit saudara ya. Tapi dengan catatan biasanya zaman dulu saya sudah mulai saudara ya, di amplop undangannya itu ada gambarnya ya, karangan bunga coret, buah coret, kado coret, duit yes gitu. Saya dulu protes saudara, saya protes. Rasa menurut lah, saya bilang, aku bilang, ojo, tipu, itu, timbang mau nyimpen hadiah, kan mending nyimpen duit kata saudara ya. Wah, kok luar biasa saudara ya. Jadi saya waktu itu rasa malu saudara ya, kayak membangkan kok karangan bunga dicoret, kado dicoret saudara ya. Duitnya, yes, kayak jempol saudara. Wah, luar biasa ya. Kalau di apa namanya di gereja kok itu kan lumayan sudah kan dusan paling 10.000. Ini orang lain musik batis baru saudara.
hitungan kalkulatornya manusia gitu. Tapi ya saya bilang apa kan saya bilang ini, oh bojo ngerti neng bejo ya 10.000 ora 20.000 kata saudara. Wah ini ternyata antara yang muda sama yang muda ini kode-kode kokil saudara ya. Kode-kode kokil ternyata. Wah gue undangnya neng bejo lah kayak ini wes pitik lah ya saudara. Nah itulah manusia. Cuma kalau undangan jangan unjukin ya. Terus malah cengkeh bejo ini kalau sembarangan kita ada. Itu hanya bro saudara ya, jangan nanti terus pura-pura konek sebenarnya habis pura-pura teko kan jangan, masih lama saudara ya. Nah dikatakan bahwa itu yang terjadi, lalu membeli dan menjual. Bicara apa saudara? Bicara tentang dosa-dosa keuangan, dosa-dosa perdagangan. Luar biasa ya saudara ya. Selanjutnya saudara, ini yang perlu kita perhatikan, Nuh dan Lot adalah orang-orang yang menjaga kekudusan hidup di tengah kehidupan manusia yang hidup di dalam dosa. Hebatnya saudara, Nuh dan Lot ini di tengah hidupnya manusia yang begitu bejat. Dan ternyata saudara, tidak ada teman saudara. Nuh itu kan hanya dia dan keluarganya, hanya 8 orang. Bertahan di tengah situasi pada waktu itu orang-orang semua berbuat dosa. Luar biasa ya. Jadi Tuhan ini tunjukkan, jangan pakai alasan. Lah piye lingkungannya korupsi, kok ya korupsi. Lingkungannya berbuat dosa, itu sudah budayanya di kampung kami. Tidak, saudara. Kalau budaya itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya saudara sudah hidup bersinar di tengah-tengah kondisi seperti itu. Nah, saudara, tetap dia hidup tidak bercela. Kejadian 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Luar biasa. Jadi nggak ada alasan, karena Tuhan sudah kasih contoh. Ada Nuh dan Lot yang hidupnya tidak tercela, masih hidup mempertahankan kekudusan. Kita lihat Lot. Ya, Lot itu 4 orang yang diselamatkan, tapi satunya kecer saudara. Istrinya nggak kuat ternyata ya, istrinya nggak tahan, akhirnya menoleh, dia jadi tiang garam. Ya, 2 Petrus 2:7. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar. Perhatikan saudara, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum, yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Nuhnya menderita saudara. Di tengah-tengah kondisi yang kita seringkali kalau hidup kudus, hidup benar, di tengah dosa, itu kan menderita, nggak nyaman. Tetapi Nuh bertahan, Nuh tetap bertahan. Maka Tuhan katakan Lot itu orang benar dan dia diselamatkan. Dia diselamatkan. Sayang ya, istrinya nggak bisa, ya hanya 3, dia dan anaknya perempuan 2 sudah. Tapi sayang juga akhirnya 2 anaknya pun berbuat dosa karena berpikir cetek juga, berpikir pendek. Dia berkata, lah kita ini tidak punya keturunan, gimana caranya? Laki cuma bapaknya 1 juga. Nah, lalu dia membuat bapaknya mabuk, lalu dia malam itu dibuat dia bersetubuh dengan bapaknya, besoknya ganti adiknya, dan akhirnya melahirkan keturunan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan keturunan yang dihancurkan itu. Sayang sudah ya. Jadi sudah bagus, ternyata tidak bisa mempertahankan hidupnya benar. Gereja Tuhan harus tetap bercahaya di tengah dunia yang penuh dengan kegelapan. Perhatikan saudara ya, gereja Tuhan harus tetap bercahaya di tengah dunia yang penuh kegelapan. Filipi 2:15, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak yang tiada bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ini sikap gereja yang sesungguhnya. Seharusnya dia harus bercahaya di tengah dunia, ya, di tengah dunia penuh dengan kegelapan. Gereja harus tetap bersinar terang. Yang kedua yang perlu kita perhatikan, yang gereja Tuhan di akhir zaman. Yang pertama tadi hidup dalam kekudusan, yang kedua apa dikatakan waspada, berjaga-jaga. Tuhan Yesus pada waktu dia mau menghadapi jalan Via Dolorosa, menghadapi kematian, ya, dia berdoa saudara, diajak murid-muridnya berdoa. Tapi ternyata apa saudara? Murid-muridnya nggak berdoa. Maka
Nah tidur itu. Lalu Tuhan berkata dibangunkan, tidak sanggupkah engkau 1 jam saja berjaga-jaga bersama dengan aku. Roh memang menuntut, tapi daging itu lemah. Supaya apa Tuhan katakan? Supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Berapa banyak kita jatuh dalam pencobaan karena kita tidak pernah berjaga-jaga. Karena Tuhan tidak pernah berjaga-jaga. Seringkali akhirnya kita hancur. Saudara, dalam bahasa Yunani, kata berjaga-jaga itu menggunakan kata pulaso, atau artinya berjaga-jaga seperti prajurit yang tugas jaga. Ya, kalau prajurit tugas jaga itu jaga, nggak boleh tidur, harus selalu waspada. Nah, saudara, gereja akhir zaman harus waspada terhadap apa yang pertama, nabi palsu. Nabi palsu, ya. Matius 7 ayat 15. Firman Tuhan dikatakan demikian, Matius 7:15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Hati-hati sudah. Di akhir zaman akan banyak nabi-nabi palsu. Gereja bersama dengan lembaga-lembaga aras nasional, ya. Jadi lembaga-lembaga aras nasional itu ada PGI, ya. PGI itu Persekutuan Gereja Indonesia. Ada PGPI, Persekutuan Gereja Pantekosta Indonesia. Ini adalah aliran-aliran Pantekosta. Dan GPDI masuk yang PGPI karena memang yang membuat menjadi inisiatifnya itu adalah GPDI, membuat PGPI, nggak mau bergabung dengan PGI. Ya, tapi disayangkan ya, satu-satunya lembaga rohani, ya, satu-satunya lembaga rohani yang berpolitik kemarin itu, ya hanya PGPI itu ya, karena ketuanya ini tokohnya itu ada di gereja ini, saudara. Lalu ada PII, Persekutuan Injili Indonesia. Ada Persekutuan Gereja Baptis Indonesia. Jadi di Indonesia ini lembaga di PDI lembaga gereja banyak sekali, saudara. Nah, itu disayangkan juga sebenarnya. Sehingga mereka seringkali ngatur, saudara. Nah, ini yang cukup mengerikan juga, saudara. Tetapi mereka sepakat gereja-gereja ini ada beberapa gereja yang dianggap sah. Ya, oleh gereja-gereja, walaupun beberapa gereja ini tetap mendapatkan izin oleh pemerintah, tetapi gereja tetap menyatakan ini sesat. Yang pertama itu adalah gereja Mormon, gereja Yesus orang-orang suci, Yesus Kristus akhir zaman. Di sini nggak ada, saudara. Ya, di Solo ada 2 gereja, gereja gede-gede tapi nggak ada jemaatnya. Ya, mereka selalu penginjilannya kuat, naik sepeda ontel, yang semua menginjili buli-buli, saudara. Orangnya buli-buli ganteng-ganteng, saudara. Ya, dan tertib, naik sepeda ontel, pakai baju putih, pakai dasi, pakai helm. Wah, di Sulawesi sampai yang buahnya numpak motor ada helm, saudara. Nggak tertib, nggak masuk surga, saudara. Nggak tertib, saudara ya. Tertib, saudara. Nah, pakai helm, saudara. Parkirnya saja tertib, saudara. Helmnya digantung, rapi-rapi, saudara. Kita kan gitu, standar, helm kayaknya terus pokoknya duduk, saudara ya, udah sekarang mulai gitu, saudara. Tertib, saudara. Rapi, ketemu orang rapi, ngomong, wah, lagi cewek-cewek, kenal, saudara, lemer, saudara. Cakep-cakep, di Solo banyak, saudara. Itu biasanya kalau ngomong, saudara, menginjili, saudara. Luar biasa, itu ngomong. Yang kedua, saksi rupa. Nah, saksi rupa bentuknya nggak kelihatan. Dia nggak pakai seragam, dia masuk ke rumah-rumah, dia tawarkan, ya, dia biasanya menawarkan buku majalah namanya Menara Pengawal. Ya, ditawarkan, silakan, harganya 10.000, dicicil 50 kali boleh, saudara ya. Mau setiap hari 1.000 nggak apa-apa. Kenapa? Bagi mereka yang penting adalah membuat jembatan komunikasi. Nah, kalau ketemu begini, tolak langsung aja. Nah, itu 2 ini yang masih beroperasi di Indonesia. Sebenarnya kalau saksi Yehova itu sudah ditolak tahun 70-an, sehingga itu sesat, negara menolak. Ya. Tapi Mormon itu sebenarnya lebih parah.
ajarannya lebih parah daripada saksi Yehova. Kalau saksi Yehova itu mengatakan bahwa Allah, Tuhan itu bukan Allah, Yesus itu bukan Allah, Yesus itu manusia Superman. Jadi dia tidak mengaku Allahan. Maka saksi Yehova ya, dia lebih ke Yehovanya Allah Bapaknya. Tapi kalau Mormon saudara, sesatnya parah sebenarnya. Karena Mormon punya pengajaran Yesus itu kawin secara fisik dengan Maria ibunya Yesus, lahirlah Yesus. Jadi Yesus itu seperti Hercules, manusia setengah Allah setengah manusia. Lalu dalam perjalanannya nanti Yesus menikah dengan Maria Magdalena. Dan Mormon mengatakan Roh Kudus adalah roh yang membangkitkan nafsu seks. Hebatnya saudara, itu resmi di Indonesia. Tidak pernah ditolak. Kenapa saudara? Karena mereka punya dana besar. Gereja mereka di Amerika itu punya gedung-gedung sinodenya, gedung-gedung percakapannya. Mereka punya bisnis yang luar biasa. Ini gereja di akhir sana juga. Dulu ada COG, Children of God, ya, yang sudah masuk di Solo itu ada sekitar 100-an lebih, dan itu lebih mengerikan. Saudara harus hati-hati. Ini yang tercatat resmi di gereja ditolak. Tapi sekarang banyak gereja-gereja yang mungkin resmi tidak dianggap beda, tetapi pengajarannya sudah sama dengan sesat. Harus hati-hati saudara. Tantangan gereja di akhir zaman itu bukan fisik. Alkitab tidak pernah menganggap bahwa fisik itu tantangan gereja. Alkitab mencatat saudara, kalau gereja menghadapi tantangan fisik, gereja itu akan berubah. Gereja itu malah diberkati oleh Tuhan. Kitab Kisah Rasul pasal ke-8, setelah gereja Tuhan dianiaya, mereka menyebar dan gereja diberkati oleh Tuhan. Dan survei membuktikan gereja-gereja yang mengalami aniaya secara fisik, gereja itu diberkati. Dulu ada Situbondo dan sekitarnya, ada 27 gereja yang dibakar. Sekarang gereja itu diberkati oleh Tuhan. Kebutuhan yang kemarin dibom oleh kelompok-kelompok teroris saudara, waktu itu sudah semangatnya udah wah, kalau saya pernah khotbah di sana rasanya sudah seperti antara saudara ya, sudah rasa rasanya jemaatnya sudah ya penting datang lah ibadah dan sebagainya. Tapi setelah itu malah diberkati oleh Tuhan. Nah, saudara nggak bobong dulu saudara ya, untuk semangat saudara ya, terus yang kan seperti mereka enggak saudara. Ya, hati-hati di akhir zaman, bahkan dikatakan mereka itu seperti domba yang nyala tetapi sesungguhnya serigala. Hati-hati saudara, ini perlu diwaspadai. Yang kedua, gereja harus mewaspadai. Yang kedua, ragi orang Farisi dan Saduki. Ragi orang Farisi dan Saduki itu dikatakan oleh firman Tuhan kemunafikan. Ciri khas dari orang Farisi dan Saduki yang ditentang oleh Tuhan Yesus, munafik. Saduki ini, Farisi itu ngasih beban sama umat. Nggak boleh ini, setiap Senin sama Kamis kosong. Harus ini, harus itu, kan mereka nggak pernah lakukan. Maka Tuhan katakan mereka itu seperti kuburan, ya, seperti kuburan. Kalau saudara pernah pergi ke kuburannya orang Chinese, saudara di Bom itu bagus-bagus. Kalau di Solo ada namanya Belinang, bagus-bagus. Tapi isinya kurang. Nah Tuhan katakan ini, mereka itu seperti kuburan. Luarnya saja bagus putih, tapi dalamnya tidak, munafik. Lukas 12 saja ayat yang pertama. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Harus hati-hati saudara. Kemunafikan hari-hari ini mulai muncul di tengah-tengah gereja Tuhan. Ketika orang berbuat baik, belum tentu dia berbuat baik. Berbuat baik itu nggak mau dimunculkan, nggak mau diperlihatkan. Alkitab mencatat tangan kanan memberi, tangan kiri nggak tahu. Tangan kanan memberi, tangan kiri nggak tahu. Kan dikatakan tadi menyamar. Banyak lihat
kelihatannya luar biasa, ternyata seperti serigala. Nah itu akhir zaman. Itu saja. Kemunafikan ini seringkali muncul di kehidupan di akhir zaman. Ini yang perlu diwaspadai. Ya, dan gereja Tuhan tidak boleh ikut raginya orang Farisi dan Saduki. Yang ketiga, ketamakan. Kita harus mewaspadai ketamakan. Ini yang dikatakan firman Tuhan, Lukas 12:15. Dikatakan demikian. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Nanti diceritakan bawahnya saudara, ada orang yang kaya membangun lubung yang begitu besar, lalu dia berkata, saya mau simpen harta saya ke sana, lalu dikatakan besoknya mati. Berapa? Saudara perlu invest, bukan sekedar harta di dunia boleh, maksudnya kita invest dulu. Tetapi bukan sekedar harta dunia kita harus investasi, tetapi investasilah harta di surga. Matius katakan, ya, menyimpan harta di dunia itu kan dimakan ternak. Bukan berarti nggak boleh simpan, tetapi prinsip dasar kita jangan sampai kita berpikir dengan menyimpan harta yang banyak terus kita merasa aman, kita lupa bergantung kepada kekuatan Tuhan. Makanya Matius mengingatkan kepada kita, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Miskin itu petukos, artinya betul-betul miskin. Nah Tuhan mau kita ini merasa miskin di hadapan Tuhan. Kita nggak mampu sehingga kita butuh Tuhan. Orang kalau miskin saudara, nggak punya apa-apa, kalau sakit mau mana? Sakit nih, dokter katakan, ya pergi ke puskesmas. Waduh, bapak sakit jantung. Mau kemana orang di sini? Mau ke Singapura? Mau ke Troglojo? Sembahyang aja sudah ya. Sembahyang di rumah kita sama Tuhan. Pokoknya mujizat terjadi saudara. Kalau orang yang punya duit, bapak sakit jantung, pasti dokternya juga takut saudara. Ke Singapura gitu, karena ngerti. Nah bicara saudara. Kalau ada orang yang miskin datang, nggak mungkin dokternya sarankan, ke Singapura ya pak, kalau udah kepengen ngerti. Paling apa namanya? Dokternya kata gini, mas, ikhtiar ya, ikhtiar katanya. Sembahyang yang oke mas, ikhtiar sama Tuhan katanya. Karena ngerti, saya sarankan ke Singapura nganggo duitnya semua. Memang waktu bilang Singapura, dokter kok sumbangan ya. Tapi orang-orang yang begini ada lingkungan juga, betul nggak? Saudara yang sekarang mungkin berhasil, yang dulu pernah kondisi dari orang yang susah juga. Coba kembali kepada, ingat pada waktu kita susah dulu. Dulu mungkin kita andalkan itu luar biasa saudara. Wadah Tuhan kencengnya luar biasa. Menjadi pertanyaan kita, masihkah kita kenceng ketika Tuhan memberkati kita? Masih ingat ya yang saya sampaikan? Saudara, orang yang kuat di dalam Tuhan itu artinya mampu menghadapi keberhasilan. Keberhasilan. Jadi bukan hanya minta berhasilnya saja, diberikan kekuatan untuk menghadapi keberhasilan. Berapa banyak orang diberkati Tuhan akhirnya jatuh, akhirnya tinggalkan Tuhan, tidak tinggalkan Tuhan, menjadi lupa diri. Saudara kita perlu minta kekuatan Tuhan. Ketika kau diberkati oleh Tuhan, bersyukur, minta supaya kita diberikan kemampuan untuk mampu menghadapi keberhasilan, sehingga kita tidak mengandalkan keberhasilan kita. Kita nggak mengandalkan uang kita tidak mengandalkan harta kita, tapi kita andalkan Tuhan kita. Amin. Itu yang Tuhan mau. Tapi di akhir zaman dikatakan orang mulai tamak, orang mulai tamak. Ya, sudah dulu tahu ya, di Suryo itu ya, luar biasa, wayangnya luar biasa. Dulu kalau yang Indo itu punya yang Suryo. Tapi dia mau ngomong perusahaannya. Dulu yang namanya mie instan dikuasai Indofood. Lalu Bogasari itu juga miliknya, yang ada di Surabaya sudah, itu gandumnya. Pertama kali mie instan yang keluar itu Super Mie sudah.
Kok ngerti? Asal-asal instan juga. Pertama kali keluar Supermi, oh Supermi sudah, saya makan senang sudah. Lalu mulai muncul lah, dulu tuh rajanya sudah Supermi. Lalu mulai muncul Indomie. Tapi masih saya enak Supermi. Satu kali sudah saya lihat. Ternyata nggak enak sudah. Kenapa sudah? Karena ngambil. Walaupun waktu itu kok diambil, ya, Supermi diambil, tetapi 55%. Nah, kalau 55% kan sahamnya kalah sudah ya. Tapi tidak dikasih sudah, hancur. Dan berapa banyak sudah di dunia perdagangan seperti itu sudah dihancurkan seperti itu. Itu dunia. Itu dunia. Tapi di dalam kasih Tuhan tidak terjadi. Firman Tuhan mengingatkan itu akan terjadi. Ketamakan, ya, ketamakan. Selanjutnya, yang keempat, waspada terhadap kehilangan kasih karunia. Hati-hati, jangan sampai kita kehilangan kasih karunia. Saudara sudah diselamatkan, ini kasih karunia. Kita jaga jangan sampai kita kehilangan kasih karunia. 2 Yohanes 1:8, waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan, itu bicara kasih karunia. Nanti kalau kita lihat ayat selanjutnya tentang kasih karunia. Ingat, kita diselamatkan bukan karena hebatnya kita diselamatkan karena kasih karunia. Jangan sampai kita kehilangan kasih karunia, sia-sia. Maka itu diwaspadai, jangan sampai kita kehilangan kasih karunia. Di tengah keadaan dunia ini seringkali kita menyepelekan kasih karunia. Nah, selanjutnya yang ketiga, ya, yang pertama tadi kita sudah melihat hidup yang berkudusan, yang kedua waspada, yang ketiga bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan pada Allah. Ini yang dikerjakan dan dilakukan oleh gereja. Bertumbuh di dalam pengenalan, bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan pada Allah. Saudara, gereja Tuhan tidak boleh kehilangan dan mensia-siakan kasih karunia. 2 Korintus 6 yang pertama. Sebagai teman-teman sekerja kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Jangan sia-siakan kasih karunia. Jangan sia-siakan kasih karunia. Engkau sudah terima kasih karunia, jangan tinggalkan kasih karunia. Engkau tidak dapat hidup di luar kasih karunia. Jangan merasa hebat, jangan merasa sombong, merasa mampu. Kehancuran manusia ketika dia merasa dia hebat. Firman Tuhan hari Kamis yang lalu saya sampaikan, di India sudah, India Utara, satu kali mereka dikagetkan. Kenapa? Karena di sebuah bank di India Utara itu ternyata mereka kehilangan uang senilai $225.000. Itu kalau dikuruskan di Indonesia 3M. Mereka kaget. Ternyata diselidiki, hilangnya bukan karena dirampok, bukan karena dicuri oleh karyawannya, dimakan oleh rakyat. Kaget ya, dimarah-marah stafnya. Saudara, bank ini menjaga banknya dari konteks keamanan, dari segi keamanan itu menjaga dari perampokan, pencuri, hal-hal yang dianggap besar. Tetapi bank ini tidak pernah berpikir harus jaga musuh yang terberatnya ternyata rakyat. CCTV pun nggak bisa melihat rakyat. Karena rakyat makannya itu nggak setiap hari tapi nggak langsung habis. Nah, gambaran itu ketika saya membaca itu di majalah Times, itu gambaran ini kita berapa banyak kita ini dihancurkan bukan oleh perkara-perkara yang kelihatan besar. Makanya Paulus berkata, ketika aku lemah, aku kuat. Ketika kita merasa lemah, kita kuat. Kenapa? Kita gandul Tuhan. Kita betul-betul menjaga hidup kita. Kita betul-betul berawas-awas. Tapi kenapa? Kaget sudah. Amerika ini dikagetkan saudara, pada peristiwa 9 September kan. Karena mereka berpikir kan, mereka negara sombong. Ada kecil, siapa yang berani serang? Satu kejadian beberapa tempat, ya, di Pentagon sendiri dihancurkan dengan pesawat. WTC dihancurkan dengan pesawat. Kaget. Nah,
tembus. Coba setelah itu mulai membenahi diri lagi. Coba jangan kita merasa hebat. Zona nyaman itu membuat kita lupa. Kita ikut Tuhan ya sudah, nggak usah kenceng-kenceng lah, pokoknya datang. Nggak bisa saja. Kita perlu kekuatan Tuhan menghadapi hari-hari. Kita nggak bisa menghadapi dengan kekuatan kita sendiri. Nggak bisa. Bangsa Israel ketika menghadapi kerajaan Yeriko, kenceng sembahyang sama Tuhan, minta tolong sama Tuhan, merasa nggak mampu di hadapan Tuhan. Kenapa? Mereka punya pengalaman 40 tahun yang lalu diperhadapkan dengan kondisi yang sama. Tapi waktu mereka melihat secara fisik, mereka takut. Kerajaannya sih subur, tapi tentaranya kuat, temboknya terlalu perkasa untuk dihancurkan. Mereka lupa bahwa ada kekuatan Tuhan. Akhirnya mereka mundur. Akhirnya mereka mundur. Sayang. Mereka berputar-putar selama 40 tahun. 40 tahun kemudian dihadapi. Tapi mereka mulai takut sama Tuhan, diandalkan Tuhan, sembahyang kencang. Yosua sebagai komunis sudah berbulia, saudara. Maka Yosua 1:6 katakan apa? Teguhkan dan kuatkanlah hatimu. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Tetap pandang Tuhan. Maju, saudara. Hancur ini dengan cara yang sangat sederhana. Jadi persoalan sebesar apapun juga, kalau ketika aku merasa lemah di hadapan Tuhan, aku andalkan Tuhan. Tuhan hancurkan itu. Terlalu mudah persoalan ini diselesaikan oleh Tuhan. Tapi setelah Israel bisa mengalahkan kerajaan-kerajaan yang besar, dia diberhadapkan dengan satu kerajaan yang kecil namanya kota Ai. Sombongnya muncul sudah. Kita nggak usah libatin Tuhan. Nah, mereka itu kalau melibatkan Tuhan dengan cara apa, saudara? Tabut perjanjiannya dipikul. Mereka membawa tabut perjanjian. Sudahlah, tabut perjanjian disingkirkan, Tuhan suruh istirahat. Sudahlah, nggak usah merepotin Tuhan. Yeriko aja bisa kita kalahkan, masuk kita air. Sudahlah, nggak usah melibatin Tuhan. Kita hadapi dengan kekuatan kita sendiri. Tapi Alkitab mencatat satu-satunya kota yang tidak pernah dikalahkan oleh kota Ai. Maka Israel dikalahkan oleh kota Ai. Kenapa? Mensia-siakan kasih karunia Tuhan. Jangan pernah tidak pernah melibatkan Tuhan. Sekecil apapun persoalan, libatkan Tuhan. Karena persoalan saya kecil ini, ketika kau merasa kuat, di situ titik lemah yang paling dalam. Kenapa Mike Tyson kalah dengan Douglas? Ini panas. Jam 12 pagi yang Mike Tyson kalah ngomong ke kafe. Kecil. Dunia terbelakang saudara. Di ronde ke-8 terkapar itu Mike Tyson. Sampai belum sakit. Kalau sudah nonton di film dan saya nonton saudara. Itu kejadiannya setelah jam 11. Jadi begitu selesai ibadah, karena ibadah disuruh jam 9 jam 11, begitu doa berkatnya waktu itu saya berdosa juga saudara, orang jenak saudara. Doa berkat biasanya cepat, rasanya suwe banget, begitu amin saudara, sapam penuh. Karena di sapam ada mobil saudara, ada mobil, ada TV nonton semua saudara, TV 14 itu kepala beratus semua saudara. Kaget ya. Sapamnya bilang, saya bilang, berarti orang-orang jodoh berani nonton katanya. Ronde ketiga 12 jatuh katanya. Kita sampai menang sudah. Ronde ke-8 kaget sudah. Sampai itu berdiri aja mas, delokin sama saudara. Ya, untuk pelindung giginya itu dicopot terus gelari saudara ya. Bentuknya cepat. Ketika diulas, ternyata Mike Tyson tidak pernah mempersiapkan dengan baik. Nyepelek mau. Itu bukan peringkat kedua sudah. Mike Tyson itu hanya tinggi selingan aja sudah, kan boleh milih. Biasanya gitu sudah ya, bukan pertandingan wajib. Kenapa? Nyepelekkan sudah. Jangan nyepelekkan kasih karunia Tuhan. Jangan merasa hebat rasamu. Saudara, gereja Tuhan tidak boleh kehilangan kasih karunia dan sia-siakan kasih karunia. Efesus 2:9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaan. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jangan sombong. Jangan merasa hebat. Jangan
terus gandul sama Tuhan, merasa perlu Tuhan, dan kita harus memang perlu, ya, harus terus merasa perlu kepada Tuhan. Saudara, gereja Tuhan di akhir zaman harus memiliki hubungan yang semakin intim dengan Allah. Kita harus bertumbuh di dalam pengenalan pada Allah. Kita harus bertumbuh di dalam kasih karunia. Kita harus memiliki hubungan yang intim. Seperti Paulus berkata di dalam Filipi 3:10, yang menghendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Itu yang menjadi kerinduannya Paulus. Dia semakin ingin, semakin mencintai Tuhan, semakin mengenal Tuhan. Seberapa besar mengenal Tuhan itu dibuktikan ketika engkau menghadapi persoalan. Ketika menghadapi persoalan kita gelisah, kita menjadi khawatir. Sebegitu besar sebenarnya engkau mengenal Tuhan. Dan kalau engkau mengenal Tuhan dengan sungguh, ketika pada masalah orang jadi tenang. Kenapa? Engkau tahu bahwa kekuatan Tuhan itu lebih besar daripada persoalan. Persoalan Tuhan, kekuatan Tuhan itu lebih besar dari setiap sakit penyakit. Allah kita terlalu besar dibanding dengan setiap persoalan kita. Karena gereja Tuhan di akhir zaman yang mengenal Allah akan memiliki hidup yang sama seperti Yesus, yaitu hidup sesuai dengan firman Tuhan. Inilah menjadi goalnya, menjadi targetnya. Kita harus memiliki hidup yang sama dengan Kristus. Ukuran dari pertumbuhan, ya, ukuran dari pertumbuhan kita di dalam kasih karunia dan pengenalan kepada Allah, artinya akhirnya kita memiliki hidup yang sama seperti Yesus. 1 Yohanes 2:3-6 dikatakan demikian. 1 Yohanes 2:3-6 dikatakan demikian. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal Dia tetapi tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi kita harus memiliki hidup yang sama seperti Yesus hidup. Apa ciri yang paling besar? Yesus itu taat sama firman. Maka walaupun dagingnya rasanya mau menolak, sudah dia waktu dia harus pikul saat dia berkata, jikalau cawan lalu daripadamu, tetapi dia tidak selesaikan itu, lalu dia berkata, tetapi kehendakmu yang jadi. Dia lebih taat kepada firman. Banyak dalam hidup ini seringkali terjadi konflik batin, saudara. Karena ada banyak hal yang kita hadapi yang itu rasanya kalau kita pengennya daging kita bertindak, tetapi bertindak tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi Yesus memberikan teladan kepada kita. Karena itu hiduplah sama seperti Yesus. Mari kita hidup yang sama seperti Yesus di tengah kondisi keadaan dunia ini, menghadapi berbagai macam tantangan, menghadapi berbagai macam hal yang ada di dalam dunia ini. Karena itu tidak lama lagi kita siapkan diri kita. Kita nggak usah terkejut. Kita nggak usah jadi orang yang guguran melihat tanda-tanda. Kalau kita lihat kembali kepada Alkitab, itu semua sudah Tuhan persiapkan, dan itu sudah terjadi. Karena itu kita mempersiapkan gereja Tuhan sebagai mempelai undangan. Kita mempersiapkan hidup kita kudus di hadapan Tuhan, menyambut kedatangan dengan yang pertama hidup yang kudus, yang kedua waspada berjaga-jaga, dan yang ketiga bertumbuh di dalam kasih karunia dan pengenalan kepada Allah. Mari kita mengikuti bersama-sama. Siapa hati kita sebentar kita menerima tubuh dan darahnya. Biarlah tubuh dan darah Yesus yang kita nikmati dan berjalan kudus ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian, menguatkan kita di dalam kita menanti-nantikan kedatangan Tuhan kali yang kedua. Salam sekali, berjaga
lihat dunia bergelora. Terdengarlah sini sana banyak kabar mengembarkan, berlindunglah dalam sabda